Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siki Ahni Amani dengan nomor NPM 2312 011126. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan tema yang saya angkat yaitu tentang seni terapan. Pernahkah teman-teman itu membeli sebuah kain batik bermotif indah di suatu pasar, tapi tiba-tiba melihat bahwa motif itu identik atau persis dengan dijual oleh merek besar dengan harga yang jauh lebih mahal, tanpa menyebut nama pembuatnya sama sekali? Atau teman-teman pernah memesan sebuah keramik tapi dengan desain yang unik dari pengrajin lokal, kemudian desain itu muncul sebagai produk massal di toko online. Nah, jadi inilah persoalan nyata yang saat ini terjadi di Indonesia, dan hukumlah yang seharusnya menjadi pelindung bagi para penciptanya. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas nih secara mendalam bagaimana hukum hak cipta melindungi karya seni terapan, mulai dari definisi, dasar hukumnya, ruang lingkup perlindungan, hak-hak pencipta, hingga tantangan yang dihadapi pada saat ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian apa itu seni terapan. Nah, seni terapan itu, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan applied art, adalah karya seni yang memadukan dua hal sekaligus, yaitu adanya nilai keindahan estetika dan fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang membedakan seni terapan dengan seni murni itu adalah kalau seni murni itu seperti contohnya lukisan yang ada di museum atau patung abstrak yang dimana diciptakan untuk menikmati secara estetiknya. Tidak ada fungsi praktis yang melekat padanya. Sedangkan seni terapan itu sebaliknya. Ia harus cantik sekaligus juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling mudah untuk bisa kita pahami adalah terkait dengan kain batik. Itu kan motifnya khas ya, dipakai sebagai pakaian sehari-hari maupun formal. Nah, keramik atau piring, mangkuk, vas bunga yang dimana memiliki bentuk artistik. Desain furniture, kursi atau meja yang dimana tidak sekedar kokoh tapi dirancang dengan estetika tertentu. Arsitektur yaitu dengan bangunan yang fungsional sekaligus indah dipandang. Perhiasan, tekstil, desain grafis pada kemasan produk semuanya masuk dalam kategori seni terapan. Nah, karakteristik utama dari seni terapan ini ada dua. Yang pertama, adanya keseimbangan antara fungsi dan estetika. Kedua, kemampuannya untuk diproduksi baik secara individual maupun massal. Nah, dalam perspektif hak cipta, seni terapan ini dikategorikan sebagai karya seni rupa sehingga ia memperoleh perlindungan hukum terhadap bentuk ekspresinya. Selanjutnya mengenai dasar hukum perlindungannya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya pada pasal 40 ayat 1 sebagai landasan utamanya. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan itu, yang menjadi pijakan hukum dalam perlindungan seni terapan di Indonesia itu apa ya? Nah, jawabannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini adalah regulasi utama yang mengatur seluruh aspek perlindungan kekayaan intelektual di bidang ciptaan di Indonesia. Secara khusus, pada pasal 40 ayat 1, undang-undang ini mencantumkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Dan di sana tercakup karya seni rupa, termasuk mengenai seni terapan. Mengapa seni terapan itu masuk dalam kategori ini? Karena ia memiliki bentuk nyata, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat dinikmati secara indrawi. Ini membuat berbeda gitu. Misalnya, ide di suatu kepala seseorang itu belum diwujudkan. Yang dilindungi undang-undang itu adalah ekspresi konkret dari karya itu, tapi wujud fisik yang sudah tercipta. Nah, ketentuan ini secara tegas ini menyatakan bahwa negara yang memberikan pengakuan hukum terhadap hasil kreativitas seseorang manusia itu termasuk karya yang memiliki nilai guna. Pencipta itu mendapatkan hak eksklusif atas karyanya. Artinya, orang lain itu tidak bisa begitu aja menggunakan, menggandakan, atau memperjualbelikan karya tersebut tanpa izin. Ini adalah bentuk apresiasi negara terhadap para seniman, desainer, dan pengrajin yang menuangkan kreativitasnya dalam bentuk produk nyata. Baik, selanjutnya mengenai tentang ruang lingkup perlindungannya.
Nah, dalam hukum hak cipta ada yang disebut dengan ide expression dikotomi, di mana pemisahan tegas antara gagasan dan wujud nyatanya. Hukum hanya melindungi ekspresi konkret dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri. Contohnya dari batik tersebut, dari kain batik ya, itu dimana ide umum tentang motif bunga itu nggak bisa dimonopoli oleh siapapun. Siapa aja itu boleh membuat motif bunga. Tapi bila seseorang pengrajin batik dari Yogyakarta itu menciptakan motif tertentu dengan susunan kelopak bunga yang khas, warna yang dipilih secara spesifik, dan pola yang berulang yang orisinal, maka ekspresi konkret itulah yang mendapat perlindungan hak cipta. Jadi, yang dilindungi dalam seni terapan itu mencakup bentuk desain yang orisinal, motif dan pola yang khas, wujud fisik karya yang dapat dilihat, dan komposisi estetika yang mencerminkan kreativitas penciptanya. Yang tidak dilindungi itu seperti ide umum, konsep dasar yang bersifat universal, atau fungsi utilitarian dari suatu produk. Prinsip ini penting sekali dipahami, karena ia menentukan sejauh mana seorang pencipta bisa mengklaim perlindungan atas karyanya di mata hukum. Selanjutnya yakni mengenai studi kasus. Nah, salah satu kasus yang paling sering terjadi di Indonesia itu adalah peniruan dari motif batik oleh perusahaan besar tanpa meminta izin dari pengrajin lokal. Nah, jadi gini, ada seorang pengrajin batik dari Pekalongan yang menghabiskan berbulan-bulan menciptakan motif dengan pola dan warna yang sangat khas. Nah, motif itu akhirnya dikenal dan dicari oleh pembeli. Tapi tiba-tiba ada sebuah perusahaan tekstil besar yang memproduksi kain dengan motif yang identik sama, tanpa pernah menghubungi pengrajin tersebut, tanpa membayar lisensi, dan tanpa mencantumkan asal-usulnya. Nah, dari perspektif hukum itu bagaimana? Nah, yang pertama adanya pelanggaran hak ekonomi, di mana karya ini digandakan dan didistribusikan untuk memperoleh keuntungan tanpa izin pencipta. Kedua, adanya pelanggaran hak moral, nama pengrajin tersebut tidak disebut, identitasnya dihapus dari karyanya sendiri. Secara umum, tindakan ini memenuhi semua unsur pelanggaran dalam hak cipta. Ada karya yang dilindungi, ada tindakan reproduksi dan distribusi tanpa izin, dan adanya pihak yang dirugikan. Dampaknya pun berlapis. Secara ekonomi, pengrajin kehilangan pendapatan yang seharusnya menjadi haknya. Secara budaya, identitas lokal yang melekat pada karya tersebut terkikis dan hilang dari narasi. Selanjutnya, mengenai tantangan dan analisis dari kasus tersebut. Secara normatif, artinya secara hukum, perlindungan terhadap seni terapan di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup memadai, yaitu adanya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang dimana mengatur dengan jelas. Tapi sejauh mana sih efektivitasnya di lapangan? Apakah efektif atau tidak? Ada beberapa tantangan utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, lemahnya ada penegakan hukum. Banyak pelanggaran hak cipta di bidang seni terapan yang dimana tidak pernah diproses secara hukum karena keterbatasan sumber daya, biaya litigasi yang tinggi, atau ketidaktahuan korban tentang haknya. Kedua, rendahnya kesadaran hukum. Banyak pelaku usaha kecil, baik sebagai pencipta maupun sebagai pengguna karya, yang tidak memahami konsep hak cipta. Akibatnya, pelanggaran terjadi bukan selalu karena niat ribut, tapi karena ketidaktahuan. Ketiga, dampak digitalisasi. Era digital yang mempermudah reproduksi dan distribusi karya yang secara masif. Satu motif ini tuh saling dimodifikasi sedikit, dijual secara online dalam hitungan jam, jauh lebih cepat kemampuan hukum untuk merespon. Kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar. Nah, sebagai penutup, di sini saya akan merangkum mengenai apa yang barusan saya bahas. Yakni pertama, seni terapan itu adalah seni kreatif yang memiliki dua nilai sekaligus, di mana estetik dan fungsi. Karena memiliki ekspresi konkret yang orisinal, jadi ia layak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Undang-undang yang melindunginya yaitu ada di Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, yakni memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan tersebut, mencakup hak ekonomi dan hak moral pencipta selama hidup ditambah 70 tahun. Namun, hukum yang baik itu nggak cukup. Diperlukan adanya 3 pilar yang bekerja sama, yaitu adanya regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan edukasi yang merata kepada masyarakat.
Karena pada akhirnya melindungi seni terapan itu bukan sekedar soal melindungi selembar kain atau sebuah keramik. Ia adalah menghargai sebuah kerja keras, kreativitas, dan identitas budaya dari para penciptanya. Demikian presentasi dari video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.